Sedang menyaksikan mata lokal memilih 334 hari menuju pemilu 2024. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual 11 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Danti Wahyu, kita jelang mata lokal memilih selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Surabaya mulai mempersiapkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. PKB memastikan salah satu komposisi caleg akan diisi banyak kalangan milenial. Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyirafak Rauf menjelaskan pihaknya menyadari pemilih pemula hingga milenial diprediksi bakal menjadi mayoritas pada pemilu mendatang. Sehingga sebagai salah satu strategi menggait pemilih, PKB bakal memberi proporsi pada caleg muda. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Jatim. Silahkan rekan Yusron. Ya, selamat sore Tribuners. Jadi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya kemarin mengumpulkan puluhan bacalek yang akan diturunkan pada pemilu 2024 mendatang. Mereka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum nantinya ditetapkan menjadi caleg pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyirafak Rauf menjelaskan bahwa salah satu komposisi yang mewarnai susunan bacalek PKB Kota Surabaya adalah kalangan milenial atau caleg-caleg muda. Ini sengaja dilakukan sebab PKB Kota Surabaya menyadari pada pemilu 2024 mendatang kalangan pemilih pemula hingga milenial diprediksi akan menjadi suara mayoritas, sehingga salah satu cara untuk menggait para pemilih adalah dengan memasang banyak caleg muda. Dia menyebut ada sekitar 60% caleg merupakan kalangan muda. Di sisi lain, cara ini juga diyakini bisa efektif untuk menggait suara karena selama ini kalangan milenial identik dengan dekat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan warga Kota Surabaya juga sudah diyakini sudah sangat melek informasi, sehingga dengan memperbanyak caleg muda, maka diyakini bisa memperbanyak suara pada pemilu 2024 mendatang. Untuk target sendiri, DPC PKB Kota Surabaya menargetkan 11 kursi untuk DPRD Kota Surabaya, artinya meningkat 2 kali lipat, sebab pada pemilu 2019 lalu, PKB mengemas 5 kursi dan mengantarkan kadernya di DPRD Kota Surabaya. Ganti. Baik Yusron, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah tokoh Minang di perantauan mengklaim 60% warga perantau Minang di seluruh Indonesia diyakini mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan tokoh Minang Riau, John Analis, saat deklarasi Ganjar Suai di Pekanbaru pekan lalu. Menurutnya, warga Minang perantauan sudah yakin Ganjar Pranowo lebih dianggap bisa memimpin bangsa ke depannya. Apalagi data 60% tersebut menurut John Analis diperkuat dengan pernyataan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minang Fauzi Bahar yang menyebut masyarakat Minang banyak mendukung Ganjar. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Pekanbaru. Silakan rekan Nasuha. Baik, rekan Danti, dapat kami laporkan dari Pekanbaru bahwasanya pekan kemarin baru saja digelar deklarasi antar etnis ataupun lintas etnis di Pekanbaru dan lintas agama, di mana deklarasi tersebut menyatakan ataupun mengatasnamakan diri sebagai Ganjar Suai. Mereka ini mengharapkan agar Ganjar Pranowo bisa diusung menjadi bakal calon presiden 2024 karena banyaknya keinginan dari berbagai etnis dan kalangan masyarakat serta agama yang menginginkan agar Ganjar Pranowo ini bisa memimpin bangsa ke depannya. Salah satunya adalah dari kalangan Minang, masyarakat Minang perantauan, bahkan pada saat itu juga terlontar
pernyataan dari seorang tokoh Minang perantauan, yakni Bapak John Analis, di mana beliau mengatakan untuk pemilihan presiden jika dilakukan 2024 dan Ganjar untuk saat ini 60% masyarakat Minang perantauan itu suka dengan sosok kepemimpinan seorang Ganjar. Mereka melihat Ganjar sangat tepat ataupun sangat dipilih oleh masyarakat Minang dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah selain Ganjar merupakan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan pemuka agama dan juga tokoh-tokoh agama, Ganjar juga dinilai sudah bisa memimpin Jawa Tengah dalam 2 periode terakhir. Untuk itu, masyarakat Minang di Provinsi Riau dan di tanah air bahkan mengklaim 60% masyarakat Minang di perantauan akan bersama Ganjar pada pemilihan presiden 2024. Saat ini saja tingkat kesukaan dari masyarakat Minang kepada Ganjar sendiri sangat kuat. Ini juga ditegaskan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau beberapa waktu lalu, yakni Fauzi Bahar, yang mengatakan jika masyarakat Minang itu suka dengan kepemimpinan Ganjar. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Riau. Ini diklaim oleh tokoh Minang yang juga merupakan pengurus di Paguyuban Minang di Provinsi Riau. Dan dia yakin dari berbagai survei yang dilakukannya kepada masyarakat Minang, khususnya di Provinsi Riau dan beberapa daerah lain di tanah air, masyarakat Minang sudah sangat suka dengan Ganjar. Dan Ganjar ini menurut dia sedikit berbeda dengan Jokowi dan dia melihat Ganjar lebih disukai daripada Jokowi untuk di kalangan Minang. Demikian laporan kami dari Pekanbaru. Baik, Nasuha, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama tokoh Minang Riau, John Analis. Mantan wali kota itu sudah menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya mendukung Ganjar. Nanti siapa mau videonya saya kasih. Jadi saya ngomongin benar-benar, dan disitulah kita beranjak. Memang semula kita agak berat di Riau. Semula akan berat bagaimana masyarakat perantauan yang ada Sumatera Barat, yang ada di Riau ini, kita terus terang aja masih ragu-ragu dengan Ganjar dan masih ragu-ragu juga sama Pak Anies. Nah, karena Pak Anies calon presiden itu udah berkor-kor duluan, ya mungkin ya 50-50 lah. Nah, jadi kami berombok lah sebagian ya, bukan menyeluruh ya. Ya kita sosialisasi dulu. Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu periode 2023 sampai 2028 semakin sengit. Kali ini tahapan sudah memasuki babak 20 besar. Pada tahapan ini ada sejumlah nama penyelenggara pemilu, baik anggota aktif maupun mantan penyelenggara pemilu sebelumnya. Tak tanggung-tanggung ada 17 nama peserta baik dari KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota maupun dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Provinsi, Kabupaten atau kota yang ada di Bengkulu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Bengkulu. Silakan rekan Giafni. Baik, terima kasih rekan Danti. Saat ini untuk seleksi anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2028 sudah memasuki babak akhir, yang mana 20 besar nama peserta itu sudah disampaikan pada hari Rabu kemarin. Dan tadi pagi juga sudah dilaksanakan tes kesehatan, yakni tes kesehatan wawasan, dan akan dilanjutkan kembali tes kesehatan bidang fisik yang akan digelar besok di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk seleksi kali ini, Tribuners, itu memang 20 besar nama ini didominasi oleh para penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke kota. Tak tanggung-tanggung hanya
ada 17 nama yang merupakan anggota aktif, sementara 3 nama lainnya itu bukan dari anggota penyelenggara pemilu. Namun 2 diantaranya yaitu Bapak Debisi dan Ratimnuh dikategorikan oleh Timsel merupakan penyelenggara pemilu dikarenakan background dari pekerjaan mereka sebelumnya. Yang mana dari Debisi, Ilhodi merupakan staf dari Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga beliau itu termasuk dalam penyelenggara pemilu. Sementara untuk Bapak Ratimnuh merupakan mantan Ketua KPID Provinsi Bengkulu, yang mana beberapa periode sebelumnya juga merupakan anggota KPU dari Bengkulu Tengah. Sementara hanya satu, yaitu Ibu Farida yang merupakan akademisi sekaligus aktivis perempuan, yang hingga babak 20 besar ini dia berhasil bertahan bersama para penyelenggara pemilu aktif lainnya. Selain nama-nama tersebut, juga ada 3 nama incumbent yang memang untuk potensi lulusnya juga cukup besar. Di antaranya ada Bapak Emek Ferzoni, kemudian ada Bapak Darlin Syah, serta ada Ibu Irna Riza yang merupakan PAW dari Bapak Eko Subianto yang beberapa bulan lalu hijrah ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Selain itu, untuk 20 besar nama ini didominasi dengan anggota dan ketua yang berdasarkan informasi Ketua Timsel Bapak Fernandes Maurisa, peluang dari 20 peserta ini sama-sama kuat, sehingga belum dapat diprediksi siapa yang akan masuk ke babak 10 besar seperti itu. Dan untuk kelanjutan tahapan selanjutnya, setelah pelaksanaan dari tes kesehatan dan wawancara, akan berlangsung pada 19 sampai 21 Maret nanti. Demikian, rekan Danti. Baik, Giafni, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Fernandes Maurisa. Kita pada hari ini. Iya, hari ini kita mulai lagi tahapan berikutnya, itu tes kesehatan dan tes wawancara. Nah, yang pagi ini kita mulai dulu tes kesehatan. Jadi tes kesehatan pagi ini ada 3 tahapan. Pagi ini mereka akan tes kesehatan jiwa plus wawancara, kemudian nanti dilanjutkan dengan audiometri. Nah, baru besok kemudian peserta 20 besar ini akan melakukan tes fisik, pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu tanggal 19 sampai 21 baru tes wawancara dengan Timsel. Siapa bang penguji yang dites pada hari ini? Untuk hari ini ada Bapak Brigjen TNI Baginda Rahab, beliau dari Kesdam 1 Bukit Barisan Aceh, yang ditugaskan dari Mabes TNI untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan jiwa pada anak ya. Oke, untuk 20 peserta ini Bang, setelah tahap tes kesehatan Keswaya ini, Iya, Keswa. nanti tahapan selanjutnya seperti apa sampai 10 besar? Nah, jadi setelah mereka Keswa tadi, kemudian mereka nanti akan melakukan tes pemeriksaan fisik, dilanjutkan nanti wawancara. Nah, dari Komunikasi 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB juga terjalin di kepengurusan tingkat DKI Jakarta. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pihaknya kerap melakukan komunikasi dengan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki. Hanya saja Zaki menyebut pembahasan dengan 2 partai rekan koalisi KIB itu masih membicarakan seputar pemilu dan Pilpres 2024. Zaki mengaku belum ada pembahasan mengenai kemungkinan koalisi KIB akan berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Elga. Ya, selamat petang Tribuners. Benar saja, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar memastikan koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan juga P3 tetap solid sampai saat ini. Bahkan Zaki mengaku intens berkomunikasi dengan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan juga Ketua DPW P3 DKI Jakarta sampai saat ini. Hanya saja pembahasan dari 3 partai yang tergabung dalam KIB sampai saat ini masih berfokus pada
koalisi mereka untuk Pilpres 2024 mendatang. Zaki mengaku belum ada komunikasi apakah KIB ini akan berlanjut koalisinya pada Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada November 2024. Fokus Zaki saat ini adalah ketiga partai yang tergabung dalam KIB masih memusyawarahkan siapakah nama yang akan mereka usung sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Untuk Golkar sendiri, Zaki mengaku masih menargetkan ketua umum mereka yakni Airlangga Hartarto untuk bisa berlaga dalam kontestasi Pilpres. Setelah Pilpres yang akan berlangsung di Februari 2024, barulah Golkar akan kembali menjalin komunikasi apakah dengan KIB atau dengan partai lain untuk membahas pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Adapun Zaki Iskandar ini memang digadang-gadang akan maju dari Golkar dalam Pilkada DKI 2024 mendatang. Demikian laporan dari Elga, Tribun Jakarta, kembali ke studio. Baik Elga, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. Kita konsolidasi internal terlebih dahulu sampai ke tingkat RT RW, kemudian juga bakal calon anggota legislatif juga sudah dilakukan seleksi pada saat ini dari 200% menjadi 150% dan nanti menjadi 100% bakal calon yang akan kita ajukan menjadi calon tetap. Ya, dan sekarang masih proses. Dari Bang Zaki sendiri ini, ya, cagup. Saya harus melakukan tugas saya pertama menambah suara Golkar di pemilu legislatif 2024 dan memenangkan calon presiden Partai Golkar yaitu Pak Airlangga Hartarto terlebih dahulu di Februari 2024. Baru setelah itu kita bicara. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dijadwalkan bakal mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada akhir pekan ini. Di sana Anies Mata dan Fahri Hamzah akan menghadiri acara Bincang Hangat bersama pimpinan media di NTB. Kemudian pada Sabtu malam Anies Mata akan meresmikan kantor DPW Partai Gelora NTB. Acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh ketua partai politik se-NTB. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Lombok. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Danti. Benar sekali bahwa Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Bapak Fahri Hamzah dijadwalkan akan mengunjungi Nusa Tenggara Barat pada akhir pekan ini. Anies Mata bersama jajaran Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Partai Gelora akan hadir di NTB selama 2 hari, sejak hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023 sehingga Minggu 19 Maret 2023. Anies Mata bersama rombongan dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Sabtu siang sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Anies Mata akan disambut langsung oleh jajaran pengurus dan simpatisan Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera, Zulkifli Mansyah, menurut rencana akan turut menyambut Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata. Selepas acara penyambutan di Bizam, Anies Mata bersama rombongan akan bertolak ke Tuaka Wakafi di Mataram. Di sana, Anies Mata akan berbincang hangat, berdialog bersama pimpinan media di Nusa Tenggara Barat. Selepas kegiatan tersebut, pada Sabtu malam, Anies Mata bersama Fahri Hamzah akan juga meresmikan kantor DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Barat. Acara tersebut menurut rencana akan dihadiri oleh seluruh ketua partai politik se-Nusa Tenggara Barat termasuk juga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Pada hari kedua, atau pada Minggu 19 Maret 2023, Anies Mata bersama Fahri Hamzah akan bertolak menuju ke Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur atau di Bumi Patuh Karya, Anies Mata akan disambut langsung di Pendopo Bupati Lombok Timur yakni Sukiman Azmi. Dari Pendopo Bupati Lombok Timur, Anies Mata bersama Fahri
Hamzah, turut juga akan didampingi oleh Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, akan berjalan beriringan menuju lapangan Tugu Selong yang tak jauh dari tak jauh dari pendopo Bupati Lombok Timur. Di lapangan Tugu Selong, Anies Mata bersama Fahri Hamzah akan menggelar konsolidasi akbar bersama ribuan kader Partai Gelora se-Nusa Tenggara Barat. Nantinya Fahri Hamzah dan Anies Mata akan memberikan orasi politik, pengarahan politik kepada kader-kader Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat. Akan memberikan sambutan juga dalam kegiatan konsolidasi akbar tersebut, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi termasuk juga Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nusa Tenggara Barat, lalu Fahrul Razi. Setelah menghadiri konsolidasi akbar di Taman Tugu Selong, Anies Mata bersama Fahri Hamzah diikuti juga Sukiman Azmi akan dijadwalkan akan berdialog bersama para pelaku UMKM. Selepas dari acara tersebut, Anies Mata bersama Fahri Hamzah akan dijamu atau menjalani kegiatan ramah tamah di pendopo Bupati Lombok Timur. Sekretaris DPW Gelora Nusa Tenggara Barat Farid Tolomundu yang dikonfirmasi mengaku bahwa kedatangan Anies Mata ke Nusa Tenggara Barat memberikan energi positif tersendiri bagi pihaknya dalam menyongsong pemilu 2024. Spirit tersebut terutama dalam rangka memanaskan mesin Partai Gelora dalam menyongsong pemilu 2024. Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat diakunya punya modal kuat untuk menjelma menjadi partai besar. Keberadaan tokoh politik nasional yakni Fahri Hamzah yang lahir di NTB menjadi salah satu aktor kunci. Selain itu, sumber daya Partai Gelora di NTB diakuinya sangat mumpuni. Yang jelas, pihaknya memastikan siap bertarung di pemilu 2024 mendatang. Demikian rekan Danti. Baik Helmi, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, warga Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Sebagai sekretaris daerah dan juga sebagai kepala dinas di pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sudah menyatakan sikap untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Namun kedua pejabat itu tidak maju sebagai calon bupati ataupun pemilihan wali kota di Kota Ternate dan juga pemilihan wali kota Tidore Kepulauan pada tahun 2024. Yang saat ini informasi yang dihimpun dari Tribun Ternate yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Syahril Abdul Rajak yang sudah melontarkan sikap akan maju pada pemilihan wali kota Ternate pada tahun 2024. Syahril Abdul Rajak sendiri berlatar belakang saat ini sebagai sekretaris daerah yang masih aktif hingga saat ini. Selain Syahril Abdul Rajak, ada juga salah satu kepala dinas PUPR di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga menyatakan diri siap untuk maju sebagai calon wali kota di Kota Tidore Kepulauan pada pilkada tahun 2024 mendatang. Abu Bakar Rajak sendiri merupakan kepala dinas PUPR yang sudah menyatakan diri siap atau betul-betul maju pada pemilihan wali kota Kota Tidore Kepulauan mendatang. Dari kedua pejabat ini, kita lihat dari latar belakang mereka berdua memiliki pengalaman dalam birokrasi. Dari Abdul Rajak tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi karena dari 3 periode kepemimpinan Kabupaten Halmahera Barat 3 periode terakhir, Syahril Abdul Rajak menduduki sebagai sekretaris daerah selama 3 periode terakhir. Begitupun dengan Abu Bakar Rajak
yang menduduki sebagai Kepala Dinas PUPR sejak pemekaran Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2025, kemudian tahun 2005 maksud kami menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Halmahera Timur, kemudian ditarik kembali menjadi Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Provinsi Maluku Utara, dan kemudian ditarik lagi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Halmahera Tengah, dan terakhir diangkat kembali menjadi Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Pulau Morotai, dan saat ini Abu Bakar Arajat menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat yang dilantik sejak tahun 2021 kemarin hingga saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Provinsi Maluku Utara. Kembali ke studio. Baik Faisal, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Petugas Pantarlih atau pemutakhiran data pemilih Nadia Husnawati Batubara, 19 tahun, mengaku sempat grogi saat melakukan pencocokan data dan penelitian atau coklit data pemilih Bupati Karawang Selika Nurahdiana pada Rabu 15 Maret 2023 malam. Selika sendiri dilakukan coklit data pemilih pemilu 2024 oleh petugas Pantarlih di rumah dinas Bupati di Kelurahan Karawang Wetan pada Selasa 14 Maret 2023 malam. Nadia tak menyangka bisa bertemu secara langsung oleh Bupati Karawang Selika Nurahdiana. Ia juga mengaku senang saat coklit diterima dengan baik oleh orang nomor 1 di Karawang tersebut. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya, baik sahabat Tribuners, memang kegiatan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran atau Pantarlih data pemilih menjadi hari yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2023 yang seyogyanya memang dimulai dari Februari. Dijelaskan juga bahwa Nadia Husnawati Batubara usia 19 tahun menjadi salah satu petugas Pantarlih yang beruntung seperti itu karena bisa melakukan coklit secara langsung dengan Bupati Karawang Selika Nurahdiana. Dalam coklit yang dilakukan oleh Nadia ini sempat grogi dan sempat salah sebut saat kegiatan coklit yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 malam menyebut Ibu Bupati dengan Bapak Bupati seperti itu. Dijelaskan Nadia juga mengaku hal itu terjadi karena grogi bisa bertemu secara langsung oleh Bupati Karawang Selika Nurahdiana saat melakukan coklit data pemilih. Dijelaskan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang itu juga bahwa ini menjadi pengalaman pertamanya, baik menjadi penyelenggara pemilu maupun juga pertama kalinya bertemu secara langsung oleh Bupati Karawang Selika Nurahdiana. Dalam kesempatan itu juga Nadia dengan serius mendata dengan meminta KTP dan KK Bupati Karawang untuk dilakukan coklit. Lalu setelah dilakukan pendataan, kemudian setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, langsung dilakukan penempelan stiker tanda telah dilakukannya coklit. Dalam kesempatan itu juga Bupati Karawang mengapresiasi upaya atau kegiatan coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarlih ini. Pasalnya kegiatan coklit ini tidaklah mudah sebab ada sekitar 1,8 juta jiwa penduduk Karawang yang harus dilakukan coklit data pemilih yang ini cukup menguras tenaga dan waktu. Dalam kesempatan itu juga
pihak KPU Karawang juga menjelaskan setelah coklit ini akan dilakukan penelitian data dengan hasil dari coklit ini akan masuk ke daftar pemilih sementara atau DPS yang kemudian nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut hingga nanti ada tidaknya koreksi-koreksi atau dalam kegiatan coklit tersebut. Demikian laporannya dari Karawang. Baik Azam, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama petugas Pantarlih Nadia Husnawati Batubara. Ketemu sama Bu Sally secara langsung, apalagi dengan tugas yang lumayan berat gitu ya. Ya agak sedikit grogi, tapi alhamdulillah lancar, dan Ibu juga kan kayak menerima saya dengan baik, menerima kita semua dari KPU juga baik. Jadi ya alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Awal masuk Pantarlih itu kenapa awal? Sebetulnya sekalian saya bilang aja, saya itu PPS, anggota PPS. Kenapa saya mencoklit Ibu Bupati? Karena Pantarlih yang bersangkutan itu berhalangan. Saya juga udah punya surat tugas untuk menggantikan Pantarlih tersebut. Petugas PPS kelurahan lah. Saya dari Kelurahan Karawang Wetan. Tadi grogi atau gimana sih? Grogi sedikit, ya wajar kali ya, apalagi banyak orang, terus acara. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan Pantarlih KPU Kabupaten Belitung telah selesai semenjak tanggal 14 Maret 2023 lalu. Total 536 Pantarlih di seluruh desa telah mencoklit 1.336.646 data dari DP4 baik secara manual maupun online melalui aplikasi e-coklit. Proses coklit di Kabupaten Belitung yang dimulai tanggal 12 Februari sampai 14 Maret berjalan lancar. Selanjutnya KPU masih menunggu penyerahan data secara berjenjang dari Pantarlih, PPS, dan PPK. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Pos Belitung. Silakan rekan Dede. Ya, baik Danti dan Tribuners, bisa kami sampaikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih di wilayah KPU Kabupaten Belitung telah selesai semenjak tanggal 14 Maret kemarin. Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU Kabupaten Belitung, Divisi Data dan Informasi Muhammad Fauzi menjelaskan bahwa selama 31 hari proses coklit di wilayah Kabupaten Belitung telah berjalan lancar dan selesai 100%. Bahkan menurutnya di beberapa kecamatan Pantarlih sudah mengutamakan proses e-coklit melalui aplikasi yang disediakan oleh KPU RI. Ia menjelaskan untuk total Pantarlih di wilayah Kabupaten Belitung itu berjumlah 536 orang. Mereka bertugas melakukan coklit di 49 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk data pemilih yang mereka coklit itu berjumlah 136.646 orang yang berasal dari data DP4 yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. Ia juga menjelaskan petugas Pantarlih ini mencatat 4 kategori pemilih. Yang pertama itu pemilih tetap yang masuk dalam DP4, kemudian ada pemilih dalam kategori baru, yaitu pemilih yang pindah domisili ke wilayah Kabupaten Belitung. Ada juga pemilih potensial yang nanti memasuki usia 17 tahun sampai tanggal 14 Februari 2024. Dan terakhir ada pemilih TMS atau yang disebut juga dengan pemilih meninggal dunia. Menurutnya setelah proses coklit selesai, nantinya panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan akan melakukan perapian data yang dilakukan oleh petugas Pantarlih ini. Kemudian setelah mereka selesai menggelar pleno, akan disampaikan secara berjenjang kepada PPK di tingkat kecamatan, dan kemudian nanti PPK akan menyampaikan kembali kepada KPU di tingkat kabupaten. Kemudian setelah proses coklit ini, KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan persiapan untuk penyusunan data pemilih sementara. Nantinya di tahapan tersebut akan mulai terlihat data ganda dan mulai dilakukan perbaikan-perbaikan. Demikian Danti informasi yang bisa kami sampaikan. Baik Dede, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Sebagian kader DPD Golkar Maluku Utara mempertanyakan jabatan Ahmad Hidayat Mus sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPD Golkar Maluku Utara. Kepada Tribun Ternate.com, kader DPD Golkar Maluku Utara Hashim Abdul Karim mengatakan hal tersebut merupakan manuver politik yang membingungkan para kader Golkar dan publik. Menurutnya menjadi kewajiban setiap kader dan pengurus partai dengan sungguh-sungguh bekerja untuk memenangkan setiap momentum politik baik pileg maupun pilkada di pemilu 2024. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Ternate. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih terkait dengan tuntutan kader DPD Golkar Maluku Utara mempertanyakan jabatan Ahmad Hidayat Mus sebagai Ketua Bidang Pemenang Pemilu atau Bapilu DPD Golkar Maluku Utara. Kepada Tribun Ternate.com, kader DPD Golkar Maluku Utara Hashim Abdul Karim mengatakan bahwa hal tersebut merupakan manuver yang memang membingungkan sebagai kader Partai Golkar dan juga di mata publik. Selain itu dirinya merasakan bahwa tersebut menjadi kewajiban setiap kader dan pengurus mempertanyakan kesempatan yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus atau yang dikenal dengan AHM. Karena dalam aturan tersebut bahwa sampai saat ini belum ada secara resmi surat yang dikeluarkan untuk jabatan baru atau tugas khusus yang memang dinyatakan sangat strategis. Ya. Hal itu disampaikan melalui via telepon kepada Tribun Ternate.com bahwa atas nama DPP mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada pengurus DPD Kabupaten Kota. Bahwa fakta kedua, DPD Golkar sampai sekarang belum melakukan evaluasi kinerja Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Utara. Selain itu, yang mengatakan Ahmad Hidayat Mus sebagai Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Utara, penugasan bersifat khusus tadi yang telah dijelaskan bahwa tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan. Seharusnya hal tersebut menyurat melalui persetujuan serta tanda tangan oleh Sekjen dan juga pengurus DPP. Hashim juga menegaskan bahwa apabila hal tersebut tidak ditindak secara hukum dan aturan organisasi, dalam hal ini Partai Golkar, maka secara pribadi akan melawan atau menantang dengan adanya sikap politik yang tidak sesuai berdasarkan surat atau keputusan dari DPP. Ya, mungkin itu yang dapat kami laporkan dari Tribun Ternate. Baik Amri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pihaknya kerap melakukan komunikasi dengan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengenai pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Zaki mengaku belum ada pembahasan mengenai kemungkinan koalisi KIB akan berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Dirinya saat ini hanya berfokus memenangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang akan bertarung di Pilpres 2024. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya, baik Danti, terima kasih dan selamat malam Tribuners. Memang ketika ditemui wartakotalive.com, yakni Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengaku belum ada pembahasan mengenai kemungkinan koalisi KIB akan berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Namun komunikasi tiga partai yang tergabung dalam KIB itu juga terjalin di pengurusan tingkat DKI Jakarta. Dia menuturkan bahwa saat ini hanya berfokus untuk memenangkan sang ketua, yakni Airlangga Hartarto yang akan bertarung di Pilpres 2024.
Adapun untuk di internal DPD Golkar DKI Jakarta itu sendiri, Zaki menyebut pihaknya sudah memanaskan mesin menghadapi pemilu. Pihaknya pun masih melakukan seleksi terhadap bacalek yang akan bertarung di pemilihan kursi DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2024 mendatang. Nantinya bakal calon anggota legislatif juga sudah dilakukan proses seleksi, yakni mulai dari 200% menjadi 150% dan nantinya akan menjadi 100% bacalek yang akan diajukan Golkar DKI Jakarta menjadi calon tetap, dan saat ini yang menuturkan masih proses penentuan bacalek itu sendiri. Nah, di pemilu 2024 mendatang, Golkar DKI Jakarta ini menargetkan 12 kursi di DPRD DKI Jakarta. Adapun target tersebut 2 kali lipat dari perolehan yang didapat di pemilu 2019 lalu, di mana Golkar hanya mengirimkan 6 wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Begitu, Danti. Baik Yolanda, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. Pak Zaki, soal persiapan Golkar di 2024, Pak, Golkar DKI udah sejauh mana, Pak? Sudah, kita konsolidasi internal terlebih dahulu sampai ke tingkat RT RW, kemudian juga bakal calon anggota legislatif juga sudah dilakukan seleksi pada saat ini dari 200% menjadi 150% dan nanti menjadi 100%. Bakal calon yang akan kita ajukan menjadi calon tetap. Ya, dan sekarang masih proses. Dari Bang Zaki sendiri ini, ya, Cagup, saya harus melakukan tugas saya pertama, menambah suara Golkar di pemilu legislatif 2024 dan memenangkan calon presiden Partai Golkar yaitu Pak Erlangga Hartarto terlebih dahulu di Februari 2024. Baru setelah itu kita bicara gubernur. kalau dari KIB di tingkat partai-partai yang di DKI-nya udah ada Partai Demokrat menduga isu penundaan pemilu bergulir karena tidak ada yang berani melawan Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Karena itu dia menunggu partai politik lain segera mendeklarasikan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Herzaki saat ditemui di Hotel Grand Cemara, Jakarta pada Rabu 15 Maret 2023. Herzaki mendukung jika adanya partai politik yang mulai melakukan simulasi pasangan Capres dan Cawapres, termasuk mengenai simulasi duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Herzaki menambahkan pihaknya pun mendukung jika nantinya akan banyak paslon yang maju di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut tandanya akan banyak calon yang bisa melawan Anies Baswedan. Diketahui Anies Baswedan sudah mengantongi restu dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk maju dalam Pilpres 2024. Saat ini Anies Baswedan hanya tinggal menentukan calon wakil presiden untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, Herzaki juga mempertanyakan posisi Puan Maharani jika nantinya duet Ganjar dan Prabowo benar-benar diusung dalam Pilpres 2024. Herzaki menyampaikan pihaknya pun menunggu sikap PDIP jika nantinya akan mengusung kadernya Ganjar Pranowo untuk disandingkan dengan Prabowo. Herzaki menuturkan bahwa kondisi itu berbanding terbalik dengan Koalisi Perubahan. Menurutnya Nasdem, PKS, dan Demokrat telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi Capres. Lebih lanjut, Herzaki pun mendukung jika nantinya PDIP bakal bergabung dengan Gerindra terkait pencalonan presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo membuka peluang duet Prabowo Ganjar. Hal itu seusai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar.
Masuk ke informasi terakhir Tribuners, Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari mengatakan pihaknya tidak pernah diajak mediasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyikapi gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima. Keterangan itu disampaikan Hashim saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Maret 2023. Lebih lanjut, Hashim membacakan pertimbangan tersebut yang menyatakan soal adanya mediasi. Dalam keterangannya, Hashim menyatakan pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak dalam hal ini, KPU sebagai tergugat dan Partai Prima sebagai penggugat melalui mediasi. Hal itu kata dia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Dirinya menilai mediasi merupakan sebuah prosedur gugatan di perdata yang dilakukan sebelum masuk pokok perkara. Namun Hashim mengaku kalau proses itu tidak pernah terjadi, akan tetapi dalam putusan menyebutkan mediasi sudah dilakukan. Sementara itu Komisi 2 DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mendukung langkah KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakpus yang menunda pemilu. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan RDP. Doli mengatakan Komisi 2 DPR RI juga sepakat untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024. Doli menyebut hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang mengaku kecewa terhadap KPU terkait gugatan Partai Prima berujung putusan PN Jakpus menunda pemilu 2024. Menurut Junimart, KPU mestinya berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR atas berbagai macam gugatan tersebut. Sebab pihaknya mengetahui berbagai gugatan terhadap KPU baru diketahui setelah adanya putusan. Seperti diketahui, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima. PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu dalam putusannya. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis 2 Maret 2023 itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Yang mediasi kan tadi tidak kayak mediasi panggilan mediasi. Nah, sebelumnya melakukan keberatan juga kalau yang putusan itu bukan bisa mediasi. Yang kami ketahui kami tidak pernah dapat surat proses yang namanya mediasi. Kami yang mengalami ya bahwa kemudian ditulis di putusan pengadilan ya, dan tulis kan mereka ya kami gimana lagi, kemudian melakukan upaya banding ke pengadilan. Semua gugatan yang dilakukan Partai Prima ada tiga jalur itu kan Pak, Partai Prima, KPU siap menghadapi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.